sebenarnya sosok Hussein Mottahar ini yang juga menjadi ajudan Soekarno, seperti apa sih Prof? Gambarannya yang mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu sebenarnya sosok dari Hussein Mottahar ini. Beliau seorang kepala staf Angkatan Laut ya, kemudian diminta oleh Bung Karno untuk menjadi ajudan. Dan Hussein Mottahar ini sangat dekat dengan bendera. Kita tahu bahwa pada tahun 46 Ya. di Jogja itu diadakan juga upacara bendera, dan Hussein Mottahar lah yang mengurusnya dengan mencari 5 orang pemuda-pemudi di seluruh Indonesia yang sekolah di Jogja pada saat itu untuk menjadi pengerek bendera tahun 46. Lalu kemudian 47, 48, 50 bendera itu kembali ke Jakarta, dan Hussein Mottahar yang terus bertanggung jawab terhadap pengerek bendera atau pengibaran bendera itu. Hussein Mottahar juga lah yang mengusulkan pembuatan duplikasi bendera itu tahun 69 dan tahun 84. Jadi kita tahu bahwa Hussein Mottahar itu bukan hanya ajudan Bung Karno, tapi beliau juga penulis lagu yang sangat terkenal, yaitu lagu Sorak-Sorai Indonesia Merdeka itu, kemudian juga lagu Syukur. Jadi dia juga seorang komponis. Dia seorang pembina kepanduan, pembina pramuka, dan kemudian sempat menjadi dirjen di Pemuda dan Pramuka, dan yang menarik juga terakhir menjadi duta besar Indonesia di Vatikan gitu. Seorang Habib yang menjadi duta besar Indonesia di pemerintahan Katolik ya, Vatikan gitu. Nah, Hussein Mottahar sangat besar jasanya gitu, bahwa beliaulah yang menyelamatkan bendera merah putih itu tahun 48 dalam agresi militer. Dan karena itu Hussein Mottahar juga diberi bintang Mahaputra oleh pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya itu gitu. Betul. Jadi seorang yang sangat berjasa terhadap bendera merah putih, tetapi juga terhadap upacara bendera yang ada di istana gitu. Oke, itu dia sosok Hussein Mottahar yang juga tidak lepas dari bendera pusaka merah putih, begitu ya Prof ya. Nah, saya akan menunjukkan lagi kepada pemirsa dan juga Profesor, ini adalah kondisi terkini di kawasan Monas, Jakarta, dan juga Bundaran Hotel Indonesia. Karena memang ini menjadi rute perjalanan dari bendera pusaka dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan ke Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Marching band juga terus mengiringi perjalanan dari bendera pusaka yang nantinya juga udah disambut sama sejumlah warga di Bundaran Hotel Indonesia. Dan kita juga nanti akan melihat dan melaporkan kondisi terkini dari kirap bendera pusaka dari Monas ke Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN. Kita akan melihat kondisi terkini di sana. Kita akan besarkan gambar agar Anda bisa melihat bagaimana kemeriahan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Ini adalah lokasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Oke, saudara, ini kirap bendera pusaka dari Monas yang nantinya akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya akan dibawa ke Halim Perdana Kusuma, melewati Semanggi dan Gatot Subroto. Dari Halim, bendera pusaka ini akan diterbangkan menuju Balikpapan dan nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Tadi kita juga melihat bersama Kepala Sekretariat Presiden, Satpres, Pak Heru Budi, yang juga menyapa warga yang menyaksikan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Masih bersama saya di studio ada Profesor Riset BRIN, Pak Asfi Warman Adam. Kita membahas sosok-sosok siapa saja yang mungkin luput dari ingatan masyarakat Indonesia yang juga berperan dalam bendera pusaka untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi kita sudah menyebutkan ada Hussein Muhtahar, ia adalah ajudan Soekarno yang membawa bendera dari ke Yogyakarta di tahun 46. Lalu juga ada sosok Sujono yang membawa bendera ke Bangka, tempat pengasingan Soekarno. Prof, kalau misalnya melihat sosok ini, kalau tadi Hussein Muhtahar tidak hanya sebagai ajudan Soekarno, tapi beliau adalah orang yang juga banyak berperan untuk Indonesia, terutama untuk bendera merah putih. Lalu bagaimana dengan sosok Sujono? Sujono itu tidak banyak perannya ya, kecuali mengantarkan bendera merah putih gitu. Juga ada tokoh yang lain yang ketika pencarian kain untuk bendera merah putih itu ada Shimizu, tokoh Jepang, kepala propaganda Jepang, tetapi juga ada stafnya Khairul Basri. Nah, Khairul Basri lah yang mencari bendera merah putih itu di gudang Jepang di pintu air. Jadi Khairul Basri lah yang kemudian mengantarkan kain itu ke Ibu Fatmawati. Tapi selain itu Khairul Basri itu juga ya berjasa juga untuk mendapatkan rumah untuk Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 gitu. Nah, tapi kita jangan lupa gitu bahwa meskipun sekedar menjahit, itu dilakukan dengan susah payah oleh Fatmawati karena ketika itu pada bulan September tahun 44 itu beliau sedang hamil tua gitu. Jadi kita tahu bahwa kemudian lahir Guntur Soekarno Putra itu bulan November. Nah, dalam kondisi itu beliau menjahit bendera merah putih itu gitu. Nah, tadi selain berarti kurang lebih ada 3 selain banyak tokoh yang juga berperan dalam bendera pusaka kita untuk kemerdekaan RI gitu, lalu juga ini Sujono yang membawa bendera itu ke Bangka, tempat pengasingannya Presiden Soekarno. Ceritanya seperti apa sih Prof saat itu yang Profesor ketahui begitu terkait dengan bendera yang sempat dibawa ke tempat pengasingannya Bung Karno? Karena Bung Karno yang diasingkan ketika ditangkap, kemudian diasingkan dibawa ke Prapat, Brastagi dan kemudian ke Bangka. Nah, Bung Karno itu ingat bahwa beliau menitipkan bendera itu kepada Hussein Muhtahar. Dan beliau berkirim surat melalui kurir itu menanyakan apakah bendera itu masih ada pada Hussein Muhtahar. Dan kemudian Hussein Muhtahar yang menitipkan itu kepada Sujono yang kebetulan akan ke Bangka. Jadi di sini yang sangat terlihat itu adalah Bung Karno tidak mau terpisah dari bendera, meskipun beliau di pengasingan, beliau ingin bendera itu di samping beliau. Gitu. Nah, ini terjadi juga pada semua presiden gitu. Kenapa? Karena kemudian pada tahun 67 misalnya Bung Karno itu harus keluar dari Istana Bogor. Dan yang dia bawa keluar dari Istana Bogor itu adalah beliau tidak tinggalkan bendera. Bendera pusaka itu dibawa oleh Bung Karno keluar dari Istana Bogor. Dan ketika pada tahun 67 itu akan ada peringatan 17 Agustus, Jenderal Soeharto yang menjadi pejabat presiden waktu itu sangat bingung di mana benderanya kok nggak ada. Kemudian ditanyakan, Bung Karno mengatakan supaya 4 panglima angkatan itu datang menemui beliau, dan kemudian Bung Karno membawa atau bersama-sama dengan 4 panglima angkatan itu, waktu itu kepolisian juga angkatan, ke Monas. Dan ternyata beliau Bung Karno menyimpan bendera pusaka itu di Monas dan diserahkan kepada 4 kepala staf angkatan itu. Jadi
Dan kemudian pada tahun 67 bendera pusaka itu dikibarkan dan juga tahun 68 dan kemudian karena kondisinya itu sudah sangat menyusut, maka tahun 69 itu dibuat duplikat. Duplikat pertama. Tapi yang menarik juga adalah bahwa di sepanjang Orde Baru itu bendera pusaka itu ternyata tidak disimpan di istana. Presiden Soeharto itu menyimpan bendera pusaka itu di rumahnya di Cendana 8. Dan bendera pusaka itu baru dibawa ke istana itu pada malam hari sebelum upacara bendera. Jadi sepanjang Orde Baru Presiden Soeharto pun menyimpan bendera itu pusaka tersebut di rumahnya, kediamannya. Ya. Gitu. Nah, sebelum membahas lebih jauh bagaimana akhirnya bendera pusaka ini sempat disimpan di Cendana pada saat masa pemerintah Presiden Soeharto, saya juga akan membahas ini. Tadi Prof juga menyampaikan bahwa kalau kita melihat sosok Presiden Indonesia selalu dekat dengan bendera pusaka. Apa sih makna yang bisa kita ambil, Prof, bahwa akhirnya bendera pusaka ini akan selalu dekat dengan para presiden kita? Ya, itu sesuatu yang sangat penting ya. Itu simbol negara yang sangat penting. Jadi itulah sebabnya gitu. Ada perdebatan juga, misalnya bendera pusaka ini itu disimpan di Monas atau di istana gitu. Karena saya juga mendengar bahwa sekarang bendera itu disimpan di istana. Ya. Mungkin lebih aman gitu. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa undang-undangnya itu harus dirubah, direvisi gitu. Karena di dalam undang-undang itu disebutkan bendera itu disimpan di Monas. Monas, ya. Nah, tadi Prof juga sempat menyinggung bahwa pada saat pemerintahan Orde Baru, masa jabatan Presiden Soeharto, bendera ini ada kediamannya di Cendana. Lalu bagaimana prosesnya sampai akhirnya bendera bisa dibawa kembali ke Istana Merdeka? Jadi pada bulan Mei tahun 98 ketika Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, maka bendera itu diserahkan kembali ke Sekretariat Negara gitu. Jadi bendera itu kembali ke istana gitu. Jadi bukan seperti tahun 67 ketika bendera itu disimpan oleh Bung Karno itu di Monas gitu. Tapi ini diserahkan ke Sekretariat Negara sehingga kembali ke istana. Dan ketika bendera itu disimpan di Monas juga, tentu juga ada pertanyaan, apakah bendera ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah DKI karena ada di Monas gitu. Itu juga menjadi perdebatan juga gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat Mei 1998, pada saat itu Presiden Soeharto sudah tidak menjabat, bendera diberikan kepada Sekretariat Negara, selanjutnya disimpan di Istana Merdeka. Dan bagaimana memang ini prosesinya? Apakah memang setiap pergantian presiden bendera diserahkan ada upacara tertentu atau seperti apa sih, Prof? Buktinya ya tahun 67 itu tidak ada prosesi, malah Bung Karno yang membawa bendera keluar istana dan kemudian menyimpan di Monas dan diserahkan kepada 4 panglima angkatan gitu. Jadi tidak ada prosesi penyerahan bendera dari satu presiden ke presiden yang lain. Demikian juga tahun 98 Soeharto menyerahkannya kepada Sekretariat Negara tanpa ada satu prosesi gitu. Nah, tahun 69 ini duplikat pertama dibuat tahun 84 dan sampai dengan 2014. Yang pertama tahun 69. Iya, tahun 69 yang pertama, 84 yang kedua, hingga akhirnya 2014 duplikat keempat juga dibuat. Sebenarnya selain karena tadi Prof juga menyampaikan bahwa jelang sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun ukuran bendera akan menyusut, warna akan pudar. Apa yang memang akhirnya ada duplikat-duplikat dari bendera pusaka itu sendiri, Prof? Iya, bendera pusaka itu sendiri kita tahu sekarang sudah menyusut gitu. Sedangkan duplikatnya juga sama halnya gitu. Seperti duplikat yang pertama itu hampir 30 tahun ya, dari tahun 84 sampai 2014 gitu. Nah, yang terakhir ini lebih cepat waktunya, hanya 10 tahun. Nah, yang keempat kita tidak tahu sampai berapa lama itu digunakan duplikat yang keempat ini. Dan ini saudara, kita juga masih akan memantau terus bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas KKN. Rombongan kirap sudah berada di Bundaran Hotel Indonesia dan nantinya akan menuju melewati Semanggi, Gatot Subroto, Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan dengan Boeing milik TNI AU ke Balikpapan dan nantinya akan dibawa ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Prof, kalau misalnya kita lihat bagaimana semua jalanan ditutup hanya untuk mengantarkan bendera pusaka dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma dengan disambut sejumlah warga Jakarta dan juga mungkin luar kota yang sengaja datang untuk melihat kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Iring-iringan ini menjadi tontonan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia menganggap bahwa cocokologi nih, karena pada saat ini di bulan Agustus kemerdekaan Indonesia, terus juga belakangan Indonesia mendapatkan 2 medali emas dan 1 perunggu di Olimpiade. Ini juga menjadi suntikan semangat buat masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan RI ke-79. Anda kalau melihat fenomena momen seperti itu bagaimana, Prof? Saya melihat dengan rasa syukur gitu ya. Dengan rasa syukur bahwa bendera pusaka itu masih ada, Indonesia itu masih ada, dan kita juga bisa berkiprah di dunia gitu dalam bidang olahraga, misalnya di Olimpiade gitu. Nah, ini yang tidak lain tidak bukan dalam peringatan proklamasi ini kembali membuat kita berefleksi gitu tentang eksistensi negara kita yang bisa hidup sampai 79 tahun gitu. Tapi pertanyaannya kemudian gitu, setelah itu apa gitu? Kita mau kemana? Itu juga merupakan pertanyaan lanjutan gitu. Nah, selain bendera pusaka, Prof, yang memang saat ini dibawa adalah salinan teks proklamasi. Kalau melihat sejarahnya seperti apa sih, Prof, salinan teks proklamasi itu, Prof? Ada 2 salinan teks proklamasi yang pertama itu adalah teks proklamasi yang ditulis dengan tulisan tangan oleh Bung Karno yang dicoret-coret gitu. Pada 17 Agustus tahun 45 atau 16 Agustus tahun 45, kertas yang dicoret-coret itu dibuang ke tempat sampah gitu. Dan kemudian ditemukan oleh BM Diah ya, dan disimpan oleh BM Diah, dan kemudian beberapa tahun kemudian jauh sesudah itu baru diserahkan. Padahal itu teks yang otentik ya. Dan kemudian kita tahu dari hasil coretan itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan itulah yang menjadi teks proklamasi. Jadi keduanya itu yang sekarang itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia yang otentiknya. Nah, ini adalah salinan yang nantinya akan dibawa. Apakah salinan teks proklamasi ini sama dengan duplikat bendera pusaka yang memang dibuat sudah ada 4 duplikat sampai tahun 2014, Prof? Ya, itu sejalan saya kira. Maksudnya apa? Jadi kan kalau bendera itu di tahun 69 ada duplikat pertama, 84 duplikat kedua, hingga 2014 duplikat keempat. Apakah salinan teks proklamasi juga sama? Oh tidak, tentunya tidak. Karena teks proklamasi itu kan cuma satu yang otentik. Dan itu kapan saja bisa disalin kembali gitu. Jadi itu yang aslinya cuma satu, itu tidak atau berbeda dengan bendera yang kemudian bisa menyusut gitu. Kalau teksnya itu bisa kapan saja dan dilihat begitu ya, Prof ya. Nah, ini sepertinya menarik, kita juga akan terus memantau dan mengikuti bagaimana kirap bendera pusaka yang dibawa dari Monas ke Halim untuk selanjutnya diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara, dan saat ini bendera pusaka merah putih berada di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi Anda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita akan memantau terus perjalanan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN.